terlihat tim Dongfang sedang melawan banyak monster. Houran terlihat sangat lelah setelah melawan monster yang kuat. Dia tak menyangka monster yang muncul adalah monster Elite Hell dengan level 35 semua. Dia berharap monster yang muncul adalah monster biasa. Pria assassin di sebelah Dongfang menawarkan kerjasama kepada Dongfang. Hal itu akan baik bagi semua orang untuk menjaga kekuatan mereka. Dan Dongfang pun menyetujuinya. Kemudian Dongfang mengajak mereka untuk pergi dan assassin yang maju untuk membersihkan jalannya. Dengan skill spesial Phantom Thunder Sword, assassin itu berhasil menghabisi banyak sekali monster. Assassin itu terus melakukan serangan untuk membuka jalan. Berbagai macam skill pun dia gunakan. Dan setelah kelelahan berlari dan menghadapi berbagai macam monster kuat, akhirnya mereka sampai di danau lava. Dan di ujung danau itu ada pintu menuju lantai berikutnya. Dongfang menyuruh semuanya agar cepat ke sana. Namun saat sedang berlari, tiba-tiba terjadi pergejolakan di dalam danau lava. Dan muncullah sosok monster yang cukup besar dan terlihat sangat kuat dari dalam lava. Akibatnya beberapa orang terkena gelombang lava ke arah mereka. Setelah mengetahui jika itu adalah bos monster lantai 27, yaitu Hellhound King, Houran heran sebab biasanya monster itu tidur di dalam lava. Namun kenapa tiba-tiba dia muncul? Melihat naga peliharaan Dongfang, assassin itu mengatakan jika peliharaan Dongfang itu sama dengan Hellhound King. Katanya mereka memiliki atribut yang sama. Dan bila Hellhound King sampai memakan peliharaan Dongfang itu, maka Hellhound King akan berkembang. Apa katamu? Menelan naga peliharaanku? Mari kita lihat apakah dia punya nyali. Pancen, kau tidak berusaha lari kan? Ucap Dongfang. Bagaimana mungkin aku lari? Kau dan aku adalah rival dan teman. Bahkan keluarga kita terkait. Sekarang Hellhound King telah bangkit. Bagaimana aku bisa melihat saja dan berdiri tidak melakukan apapun di sini? Ucap Pancen. Kemudian mereka berdua pun maju untuk menyerang Hellhound King secara bersama-sama. Panel berpindah di luar Tower of Trial. Yining dan Tancheng akhirnya telah keluar dari dalam tower. Namun ada yang aneh dengan Yining ketika dia sampai di luar. Dia terlihat malu karena sebelumnya dia telah menyentuh tangan Lin Luo. Katanya tangannya hangat dan tegas. Bahkan jantungnya sampai berdetak kencang. Sedangkan Tancheng, dia mulai berpikir untuk mengubah cara dia saat memanggil Yining. Namun Yining akhirnya menyadari sesuatu. Dia seharusnya tidak boleh memikirkan hal seperti itu sekarang. Karena saat ini Lin Luo sedang berada di dalam tower sendirian. Yining berharap agar Lin Luo menjaga dirinya. Sembari memanggil Yining dengan sebutan kakak ipar, Tancheng mengatakan jika Yining tidak usah khawatir karena Lin Luo itu sangatlah kuat. Yining terkejut dengan panggilan dari Tancheng. Dia kembali menanyakan, tadi Tancheng memanggilnya apa? Sembari berbisik, Tancheng mengatakan jika Yining tidak bisa menyembunyikan perasaannya antara dia dan Lin Luo. Tancheng menanyakan, bukannya Yining telah menulis surat cinta kepada Lin Luo ketika dia masuk sekolah? Tancheng melihat surat itu ada di laci rumah Lin Luo. Dia menyembunyikannya di sana. Yining terkejut. Dia bertanya, apa reaksi Lin Luo? Dalam hatinya, Yining berpikir kalau Lin Luo tidak meresponnya. Dia menduga kalau Lin Luo tidak melihatnya. Tancheng mengatakan kalau pada waktu itu
Lin Luo keluar dari pikirannya. Dia berbicara tentang kembali dan mimpi dan seterusnya. Bahkan Tang Cheng saat itu membutuhkan waktu yang lama agar dia bisa bicara padanya. Dan kata Lin Luo, bagi dia saat itu dia harus memperhatikan Yining. Setelah mendengarkan perkataan dari Tang Cheng, akhirnya Yining tahu jika dia libur panjang tahun itu karena hal itu. Tak lama kemudian, di sebelah Yining dan Tang Cheng terlihat dua orang yang keluar dari dalam tower. Mereka adalah Haoran dan Yang Meng. Seseorang mengatakan jika tim Dongfang pun akhirnya juga kehilangan anggotanya. Saat melihat Yining ada di sebelahnya, Haoran terkejut dan memanggilnya. Dia juga bertanya apakah Yining baik-baik saja dan level apa yang sudah dia capai. Tang Cheng tak terima dan menghadang Haoran. Dia tidak terima jika kakak iparnya diperlakukan lembut seperti itu. Tang Cheng menyuruh Haoran untuk pergi. Jika tidak, dia akan menghajarnya sampai mati. Mendengar ucapan Tang Cheng menyebut Yining dengan panggilan kakak ipar, Haoran pun langsung kena mental. Dia tak tahu apa yang dimaksud oleh Tang Cheng dengan memanggilnya seperti itu. Terlihat Haoran benar-benar kena mental. Dia masih tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Tang Cheng mengajak Yining untuk pergi dari sana. Katanya mereka tidak usah terlibat dengan orang itu. Haoran pun akhirnya angkat bicara. Dia berteriak. Katanya, sejak kapan Yining menjadi kakak iparnya? Yining bertanya kepada Haoran, apakah dia tahu seberapa dekat Tang Cheng dengan Lin Luo? Dan suatu saat nanti, dia akan menjadi adik iparnya. Jadi, Yining menyuruh Haoran agar tidak usah berteriak-teriak seperti itu. Katanya, dia berisik sekali. Haoran tak percaya Yining menyukai Lin Luo. Katanya Lin Luo itu hanyalah sampah, rank D. Haoran berpikir, padahal tadi dia hanya menyapanya saja. Namun kenapa Yining kesal padanya? Haoran benar-benar tak percaya ini. Haoran mendekat dan menunjuk ke wajah Tang Cheng dan mengatakan jika Lin Luo itu adalah seorang priest rank D dan Tang Cheng menganggapnya lebih tinggi darinya. Haoran juga tak terima dengan Tang Cheng yang hanya seorang sampah rank C yang juga meremehkannya. Karena tak terima dihina oleh Haoran, Tang Cheng pun masuk ke dalam mode bertarung dan langsung memegang tangan Haoran. Bahkan Yining pun sampai mengarahkan pedang esnya ke arah Haoran. Dan dia yang seorang sampah ternyata levelnya saat ini lebih tinggi daripada level Haoran yang masih di bawah levelnya. Haoran saat ini berlevel 17, sedangkan Tang Cheng berlevel 20 dan Yining berlevel 25. Haoran sangat terkejut melihat level mereka saat ini. Tang Cheng menunjuk ke arah tabel peringkat lantai yang telah dicapai. Dia mengatakan jika sampah yang dia maksud telah membawa mereka sampai ke lantai 26. Jadi, apa yang seperti itu masih disebut sebagai sampah. Dia menyuruh Haoran untuk melihat saat ini Lin Luo berada di lantai berapa. Haoran terkejut. Dia tak percaya kalau Lin Luo telah membawa mereka berdua sampai ke lantai 26. Dan bahkan sekarang telah mencapai lantai 27 sendirian. Orang-orang yang melihatnya juga tak percaya. Katanya, bagaimana mungkin seorang priest bisa naik setinggi itu? Bahkan dia bisa bersaing dengan rank S. Mereka tahu jika seorang priest adalah pendukung. Jadi, tak mungkin dia bisa membawa mereka naik setinggi itu. Mereka mulai menduga kalau Lin Luo telah berbuat curang. Kemudian, pria ubanan itu memanggil Haoran
dan mengajaknya untuk ikut dengannya. Katanya, wakil penjaga kota ingin bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, panel berpindah. Howran saat ini sedang berhadapan dengan beberapa orang tua. Dia merasa pernah melihat orang-orang tua itu di layar TV. Howran penasaran apa yang akan mereka lakukan padanya. Dia merasa kalau tidak pernah berbuat salah sebelumnya. Melihat Howran terlihat gugup, Liza mengatakan agar Howran tidak usah khawatir. Katanya, mereka hanya akan bertanya beberapa pertanyaan ringan saja. Liza pun bertanya, Howran telah mundur di lantai 27. Apakah Howran melihat sesuatu yang aneh di dalam tower? Mungkin semacam kabut beracun atau yang lainnya. Namun Howran mengatakan jika dia tidak melihat kabut beracun. Namun ada yang aneh lainnya, yaitu Hellhound King yang seharusnya tertidur tiba-tiba terbangun. Tapi tim mereka untungnya bisa mengatasinya dan membuat dia pergi ke danau lava. Orang tua botak mengatakan jika tim Dongfang tempat Howran berada di urutan pertama, bahkan tak terdeteksi kesalahan apapun pada sistem. Namun Liza mengatakan jika sebelumnya Black Death tidak ada di tower, dan kemungkinan itu dibawa oleh seseorang kandidat ataupun gara-gara seseorang yang telah gugur. Tiba-tiba seseorang datang dan melaporkan jika virus Black Death tiba-tiba berhenti di lantai 26 dan tidak menyebar lagi ke atas. Orang itu mengatakan jika selain tim Dongfang dan Chen Pang, ada kandidat lain yang telah tiba di lantai 27. Liza penasaran dan bertanya siapakah orang itu dan siapa yang orang itu curigai. Sempat ragu ingin menjawabnya, namun dia tetap mengatakan jika ada satu orang dan dia bernama Lin Luo. Dia adalah seorang priest rank D. Pria paling kiri tak percaya kalau seorang priest bisa sampai di lantai 27. Apalagi dia seorang rank D. Katanya, seorang priest yang sudah berpengalaman saja butuh didampingi oleh orang yang kuat. Bagaimana mungkin dia bisa sendirian di lantai 27? Pria berambut pirang mengetahui Lin Luo. Dia adalah salah satu anggota tim dari seorang gadis dari keluarga Lian. Orang tua botak tetap tak percaya, walaupun gadis Lian itu bersama Lin Luo, tetap saja mereka tidak akan bisa naik sampai ke lantai 27. Howran menyela, dia mengatakan jika tak hanya itu saja, dalam tim Lin Luo ada seorang Rockneck rank C. Dengan keadaan tim mereka saat ini, seharusnya mustahil bagi mereka untuk mencapai ke level 20. Hal itu bisa diukur dari kekuatan mereka yang diketahui oleh semua orang. Howran menebak kalau mereka pasti telah berbuat curang dan dia meminta agar tim Lin Luo segera diadili. Liza pun mulai berpikir. Dalam hati Liza, Tower of Trial adalah keajaiban yang penuh dengan rahasia. Meskipun kau curang, hal yang paling bisa kau lakukan adalah menyiapkan beberapa item khusus terlebih dahulu untuk menghadapi monster. Tapi itu saja tidak akan cukup bagi seseorang priest untuk mencapai prestasi seperti itu. Kemudian Liza bertanya pendapat dari si botak. Menurut si botak, Yining lah yang telah membantu Lin Luo dengan banyak trik. Namun dia tidak tahu trik apa yang mereka pakai. Kemudian Liza mengatakan jika mereka harus menyelidiki Lin Luo dengan hati-hati. Panel berpindah ke tempat Yining. Dia datang menemui bibinya karena bibinya telah memanggilnya. Tanpa ragu, Nona King bertanya apakah Black Death itu adalah kemampuan dari Lin Luo. Yining penasaran bagaimana bibinya bisa mengetahuinya. Nona King mengatakan jika dia adalah seorang pengamat yang baik.
Semua tim di bawah lantai dari tim Yining terkena sebuah racun yang tidak diketahui. Namun anehnya, tim Yining tidak apa-apa. Bahkan sebuah secret realm berhasil terselesaikan. Pasti itu semua adalah perbuatan dari Lin Luo. Nona King juga mengatakan kalau banyak orang yang terkena virus yang Lin Luo sebarkan. Cepat atau lambat, penyelidikan ini pasti akan sampai ke finalnya dan Lin Luo akan ditangkap. Dan parahnya lagi adalah kebanyakan murid yang terinfeksi adalah mereka dari keluarga yang besar. Mereka pasti akan segera melakukan balas dendam. Yining mulai panik. Dia tidak menyangka kalau masalahnya akan menjadi sebesar itu. Yining tidak mau kalau Lin Luo kenapa-kenapa. Kemudian Yining menanyakan apakah bibinya itu sudah tahu cara untuk mengatasi semua ini. Bibinya membenarkannya. Dia sudah tahu caranya. Sembari menunjuk ke arah Yining, dia mengatakan jika Yining lah yang bisa menyelamatkan Lin Luo. Nona King mendekat dan membisikkan jika Yining pasti sudah paham dengan apa yang bibinya itu maksud. Sontak saja Yining malu setelah mengetahuinya. Tiba-tiba Yining mendapatkan ide. Kenapa mereka tidak membicarakan dulu masalah ini dengan ayahnya? Namun Nona King mengatakan jika sudah tidak ada waktu lagi untuk itu. Apalagi ayah Yining adalah orang tua yang bodoh. Yining sangat malu, tapi ini semua akan dia lakukan untuk Lin Luo. Apakah yang akan terjadi pada Lin Luo? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.